Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru, staf dan peserta usaha SMK Negeri Pandeglang pada kesempatannya dapat hadir di acara diseminasi berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Roni, tahun Penggerak angkatan 9. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya ingin memberikan semangat dulu Bapak Ibu, kita sama-sama. Saya biasanya kalau di Guru Penggerak ada salam Guru Penggerak. Nah, kalau saya sampaikan salam Guru Penggerak, jawabannya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, bersama-sama ya, supaya lebih semangat. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, terima kasih untuk semua. Terima kasih banyak. Nah, ikuti Guru Penggerak, alhamdulillah banyak hal yang membuat saya itu hal yang baru dan berubah dari penilaian saya terhadap seorang guru itu harus seperti apa dan harus bagaimana kedepannya jadi guru itu. Jadi banyak sekali hal positif yang saya dapatkan. Nah, berbagi pengalaman saya dengan Bapak Ibu rekan guru di sini dengan tata usaha agar apa yang saya dapatkan bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah, di sini sebelum materi ada pertanyaan pemantik dulu Bapak Ibu. Nah, di sini setuju atau tidak setuju? Ada 3 pertanyaan alternatif. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Kenapa setuju? Kalau hukuman bisa mendisiplinkan anak? Karena kalau saya tidak. Tidaknya kenapa? Karena sebetulnya siswa melanggar itu dia rata-rata punya masalah dan membutuhkan jalan keluar. Jalan keluar, ya. Jadi ada masalah yang harus diselesaikan, harus memberi jalan keluar. Jalan keluar. Oke. Terus yang tidak setuju siapa? Saya setuju. Setuju. Kenapa Bu? Setuju karena apa? Kita berpikirnya hukuman itu jangan negatif. Hukuman itu bisa yang positif, tetapi dapat mendisiplinkan anak. Jadi hukuman yang bersifat mendidik. Iya. Ada lagi yang berbeda tadi, mungkin punya pemahaman lain antara setuju atau setuju antara hukuman ini. Oke, nanti kita cari tahu selama nanti proses materi mereka. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Tidak. Kenapa tidak setuju? Kenapa tidak setuju? Saya tidak setuju karena menurut saya kalau membaca, membersihkan halaman sekolah atau belum tentu bisa meningkatkan disiplin anak. Karena misalnya sebenarnya ketika anak melanggar disiplin, itu kadang anak itu hanya mencari perhatian saja. Begitu. Jadi kalau membaca, membersihkan halaman, ya mungkin mereka hanya membaca saja. Setelah itu sudah belum tentu disiplinnya itu mereka sadar dengan disiplin harus disiplin gitu. Hanya ya udah menjalankan hukuman udah selesai gitu. Tapi tidak menyelesaikan apa yang mereka alami gitu. Itu aja. Kalau saya ya, kita sama-sama. Yang setuju siapa? Ada yang tadi yang setuju. Setuju. Ya, bahwa hukuman itu yang positif bisa dilakukan artinya dari segi membaca atau menuliskan halaman itu bisa meningkatkan disiplin anak. Ada yang setuju tadi? Sama coba boleh. Nggak apa-apa. Kalau menurut saya memang hukuman itu tak punishment-nya. Punishment itu memang harus ada, tetapi punishment-nya jangan yang negatif, tetapi punishment yang negatif yang bisa menumbuhkan karakter. Contoh pada saat juntak, kami saya anak-anak itu
suruh membaca surat Yasin 3 kali. Itu tujuannya adalah kalau kita berdasarkan dalam hadis dan Al-Quran bahwa Al-Quran itu asyifa atau penyembuh. Kita berharap dengan cara demikian bisa menggerakkan hati, gitu ya. Mau itu membaca Al-Quran. Nah, seperti membersihkan halaman sholat juga, itu hukuman itu bisa juga bisa meningkatkan disiplin juga. Dan ternyata kalau kita memberikan bersihkan halaman, nah kita beri arahan dulu sebelumnya. Misalkan ini karena kalau terlambat jadi ada hukuman. Tetapi hukuman ini sifatnya positif. Apa kamu bersihkan kan dapat pahala ya? Dapat pahala. Jadi kamu di samping kamu kesiangan, tapi tetap kamu dapat pahala. Tetapi jangan salah bahwa hukuman itu ada catatannya, hukuman 1, 2, 3. Dan kalau misalkan masih saja begini nanti ada panggil orang tua. Nah seperti itu. Nah itu ditegaskan di awal sehingga anak-anak itu tidak mengulangi kembali pengalaman saya di lapangan begitu. Oke, sekali yang berbeda. Ya tadi sampaikan memang ya ada setuju tidak setuju, nanti coba kita bahas bersama-sama. Yang terakhir adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah ini setuju atau tidak? Setuju ya. Wah ini semuanya setuju semua, tidak ada yang berbeda. Ya setuju semua. Oke, nanti kita sama-sama bahas. Nah ini yang akan saya bahas dalam kegiatan diseminasi hari ini, yaitu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukum dan penghargaan, terus restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dalam dunia yang berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Ya. Nah, yang pertama dulu kita coba sama-sama bahas. Sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu apa sih? Menurut pemahaman Bapak Ibu, disiplin positif, kebiasaan yang positif. Ada lagi mungkin selain itu? Ya. Mungkin disiplin yang diterima oleh semua ini ya. Jadi kedisiplinannya itu bisa diterima baik oleh siswa, orang tua maupun sekolah ya, sehingga menimbulkan hal yang positif begitu. Jadi kalau hal positif berarti kan semuanya diterima dengan senang, sukacita, tanpa ada paksaan. Itu positif. Ya betul. Ya. Dan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan. Nah, di sini kalau kita pahami dari segi bahasa, ya. Jadi bahasa Latin, ya ini ada kata disiplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam kenyataannya di budaya kita, makna dari disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar? Untuk patuh kan, orang itu disiplin itu patuh sih. Untuk patuh misalkan disiplin waktu, mereka untuk patuh terhadap waktu itu. Disiplin berpakaian, mereka untuk patuh berpakaian seperti apa? Begitu. Ya, kemudian nah ini oleh kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kedisiplin dengan ketidaknyamanan akhirnya. Akhirnya anak ada yang tidak disiplin. Kenapa? Karena dia tidak nyaman. Yang awalnya disiplin itu ada suatu kenyamanan, tapi tidak nyaman. Nah inilah yang terjadi ketika anak melanggar tertib kedisiplinan. Berarti mereka tidak nyaman dengan peraturan yang kita buat. Gitu. Karena mereka belum tahu atau belum tahu manfaatnya untuk apa mereka melakukan itu, gitu kan? Untuk apa mereka datang tepat waktu? Untuk apa mereka berpakaian rapi, kemudian berambut jadi rapi, gitu kan? Nah itu salah satunya. Nah sini bukan dengan apa yang kita beri atau tercapai suatu tujuan mulia, ya. Tidak nyamannya itu, kebanyakan itu tidak nyaman disiplin menurut anak-anak. Nah kalau nilai kebajikan di sini sifat-sifat positif manusia, ya.
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, dia mengatakan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, tadi jelas disampaikan oleh Pak Irfan, kenapa orang akan disiplin, pasti ada perilakunya. Apakah perilaku A atau B atau C nanti ya, sama-sama. Terus di sini menurut Diane dosen tahun 1998, dia katakan juga dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, mengaitkan nilai kebajikan nanti akan timbul motivasi sendiri, ya. Motivasi yang dalam diri sendiri akan terbangun. Nah, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Jadi kalau ini kan dia tanpa harus disuruhi, tapi dengan sadar, gitu ya. Nah, kemudian lagi ini sudah tertanam sebetulnya di dalam nilai-nilai kebajikan yang ada di mana di profil pelajar Pancasila. Ya, yang kita ketahui ada apa aja Bapak Ibu? Ada beriman. Ada apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, terus apa lagi? Betul sekali ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat mulia, mandiri, berpikir kritis, berpikiran global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini nilai kebajikan yang sebetulnya kita sudah terapkan di profil pelajar Pancasila. Nah, namun kita harus pahami juga apakah sudah tersentuh anak ini untuk masalah anak itu secara langsung atau tidak langsung, secara yakin dan tidak yakin, ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini ada nilai kebajikan lain selain yang tadi disampaikan, ya. Sini ada nilai-nilai proyek, nilai kebajikan, ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat dan seterusnya. Nah, nilai-nilai ini yang kita perlu tanamkan ke dalam diri anak, karakter anak. Bagaimana agar si anak ini bisa merasakan kepedulian, rajin, berintegritas, rasa hormat. Nah, yang jadi permasalahan sekarang kan, yang paling dekat ada rasa hormat. Terkadang siswa tidak ada rasa hormat sekali dengan lebih tua. Dan itu Tidak mengajar ya, yang tidak mengajar malah dia apa ya? Tidak. Oh, saya nggak ngajar kelas itu gurunya. Dia ketika selama lewat, karena tidak merasa diajarkan begitu. Atau misalkan dia karena TU tidak masuk kelas, cuma dia kan bagian administrasi di sekolah, dan masih juga sama. Karena merasa tidak diajar atau tidak bertatap muka dengan yang bersangkutan. Dan kalau saya, nah ini juga harus kita coba tumbuhkan agar mereka berpikir sama. Asalkan bukan berarti hormat sesuatu yang ini ya, tapi lebih dalam karakter anak gitu. Nah, kesantunan, ya, ada kesantunan. Nah, berarti kebersihan. Nah, ini nih kebersihan yang terkadang kita setiap hari itu terus menyampaikan ke anak, tolong jaga kebersihan. Walaupun sering kita berikan, namun dari anak terkadang cuek. Sampai di depan mata pun dilewat gitu ya. Tidak ada namanya pedulian, ya, gitu. Nah, terus toleransi, bersyukur, bijaksana ini salah satu yang dia dibagikan, ya harus kita tanamkan ke dalam diri anak. Bagaimana caranya? Nah, di dalam pembelajaran ya Bapak ya, ataupun melalui ekstrakurikuler, di mana contoh biasa menyembuhkan percaya diri biasanya di sekolah. Oke, ada apa? Kenapa? Boleh. Begini, sebetulnya sebelum kita menerapkan ke anak, coba ini karakternya. Membentuk karakter anak memang bertanggung jawab kita. Tetapi sebelum kita mengkarakterkan anak dengan nilai-nilai kebajikan ini, alangkah baiknya mungkin kitanya juga sebagai guru itu harus memiliki karakter seperti ini, minimal mencoba ya. Sehingga pada saat kita memberikan arahan tentang nilai kebajikan kepada anak
dan bisa menggerakkan hati mereka juga gitu untuk membentuk karakter begitu. Nah mungkin di sini juga ada pihak yang lebih relevan kepada guru itu adalah terkait dengan dari top pimpinan manajemen bagaimana menerapkan hal ini, menyampaikan ini kepada guru kepada siswa. Nah seperti itu hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, motivasi ini, nah ini yang akan membentuk perilaku manusia juga. Ya, di sini ada eksternal dan ada internal. Jika internal, ya jelas itu secara pribadi kita sudah yakin sendiri untuk melakukan hal itu. Bahkan eksternal butuh dari orang lain memberikan motivasi, juga apalagi yang mungkin dia dari segi percaya diri dia kurang. Namun ketika ada memberikan motivasi, mungkin itu bisa temannya, bisa dari guru, bagi kalau motivasi dari orang tua itu luar biasa. Ya. Diberikan motivasi karena dia menghindari suatu tuh, kalau salah masa hukuman nih, nah itu biasanya. Ya, apalagi ini yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah ini jelas, biasanya kalau imbalan itu kalau kamu dapat juara 1, nanti bapak kasih hadiah. Ribet. Nah itu biasanya. Namun sayangnya ini akan ketika ada dana bapak dia suka nagih nantinya terus-terusan kecanduan. Nah yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Dia melakukan itu secara sadar, ya secara sadar misalkan bahkan ini sapi segala macam tipu dari tipu dari sendiri. Kalau seperti itu dari sendiri, tadi apa? Dia merasakan ini untuk saya sendiri, bukan untuk orang lain. Akhirnya menghargai diri sendirinya. Kalau dia menghargai sendiri, ya gimana? Ya kan? Kalau yang dua ini kan dia masih belum menghargai diri sendiri, Bu. Ya, ini masih ada perasaan. Ya, dimotivasi dia tuh menyelamatkan supaya untuk hukuman. Kalau ini dia, saya pengen imbalan nih, gitu. Itu ya, satunya. Oke, bisa lagi. Nah, ini ada suatu kata dari Bapak Pendidikan kita di Herawantara. Nah, ini ada kata merdeka. Menurut di Herawantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, yang pertanyaan, apakah siswa kita sudah merdeka? Apakah siswa sudah merdeka? Karena mereka masih belum betul. Harus diperintah. Mereka tidak secara ini melakukannya. Belum dewasa. Oke, lanjut. Ini ada bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, biasanya kita kan selalu suka berikan apresiasi ke anak. Ya, apresiasi itu ketika dia dapat hadiah kita apresiasikan, ketika dia dapat penghargaan kita apresiasikan, dia berprestasi kita apresiasikan. Nah, di sini ada apresiasi secara khusus, ada yang pribadi, ada yang semua murid, ada yang konsisten dan ada yang fokus pada proses. Nah, kira-kira ada yang tahu bagaimana pengakuan secara khusus baru apresiasi secara khusus. Sekolah yang berkondisi kan ya, kalau kondisi. Iya, biasanya tuh sekolah yang dikondisikan betul. Oleh lembaga ya, khususkan. Terjemahannya ada sendiri kan. Betul. Pada semua murid. Nah, kalau semua murid gimana? Dan ini bergantian. Sebenarnya bergantian. Guru kepada murid ya. Kalau pembagian rapot gimana itu? Pembagian rapot ini kan berikan apresiasi kepada semua murid, ya kan? Nah, peringkat 1 ini, tapi jangan hanya peringkat 1 kan tadi ya. Semuanya harusnya supaya mereka merasakan, oh saya diapresiasi juga nih, walaupun ranking saya sekian tapi ada apresiasi. Nah, kita coba berikutnya. Jadi semua siswa itu sebetulnya punya kelebihan. Betul. Mungkin yang diberi pengakuan dari kelebihannya. Nah, itu ada khususnya. Bukan. Iya, betul. Nah, ada juga yang secara konsisten. Nah, di kita kadang yang konsisten nih, jarang ya, kurang konsisten. Dan juga pada proses. Oke, lanjut dulu. Nah,
Nah, di sini contoh pengakuan apresiasi kebaikannya. Contoh pembukanya ini, ada kata yang pembukanya. Nah, kemarin saya perhatikan, ya kebaikannya apa? Empati kan, ada empati. Situasinya pada saat menolong. Oh, kemarin saya perhatikan kamu menolong si ibu ya di sana. Nah, itu kan kita secara langsung beri apresiasi gitu. Dia merasa, oh ya, aku ternyata diperhatikan juga sama ibu itu, kemudian aku menolong ini gitu. Itu, oh menolong kata itu mereka udah senang banget gitu. Ya, jadi kadang kita sulit untuk mengucapkan, oh kamu hebat ya udah bantu ini sama itu, kan kita kurang gitu. Atau mengucapkan terima kasih aja kita kurang. Ya, gitu. Jadi kan tidak kan. Dan oh, empati dia adalah empati yang kita sampaikan ke anak. Oh kemarin saya lihat kamu ikut kegiatan itu ya di berarti hebat sekali memperhatikan. Ya, situasinya bagaimana? Ada yang menghargai, sama juga, ya. Hampir sama sih antara empati itu sama. Saya menghargai yang perlu ya. Sekarang saya menghargai kemarin dalam kelompok membantu kelompok si A, si C dan si B. Nah, juga ada. Nah, ya, terima kasih yang sering kita lakukan. Saya satu gini. Terima kasih ya sudah bantu Bapak bawain buku dari ruang A ruang B misal. Nah, ini kan saya tanggung jawab. Ada. Nah di sini kita ada sedikit ini. Coba dibaca dulu. Nanti apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya kira-kira? Kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat Hukuman. Oh iya, maksudnya dia mencatat tulisan 100 kali di kertas. Nah itu maksudnya hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman, nah, tetap ya hukuman tercek. Terus ya memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk pusat 15 kali karena digunakan masker. Ini kayaknya ini pas pandemi, ya, masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman yang mana tadi? Pusat. Masker ya, masker. Ya, nanti kita lihat hasilnya. Menggantikan kertas tugas teman yang tadi coret-coret. Masih membersihkan tumpah air di meja tulis. Masih. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Peyoga, kata bapaknya ada peyoga. Berarti bukan Konsekuensi. Oke, kita kasih. Ya tadi ini benar nggak? Benar nggak? Benar semua ya? Berarti Bapak Ibu udah paham banget antara klasifikasi dan pakai masuk dan kelas. Nah, Bapak Ibu pernah nggak merasakan hal seperti ini yang sini? Melakukan hal ini? Nah, kalau saya juga pernah merasakan, ya, apalagi yang namanya pusat ya. Tapi setelah saya mengikuti CGP, ini hilang Bapak Ibu dari saya, benar, luar biasa hilang. Saya nggak bernilai ke usaha anak, gitu ya, karena bertahun-tahun sekarang gitu dan apa yang saya pelajari di CGP, gitu. Ketika ini kita ketika ngasih hukuman saja kita harus tahu dulu asal usulnya apa gitu ini anak. Tiba-tiba anak datang masuk, udah kalau kelamar 100 kali. Pernah seperti itu saya, udah datang, udah nggak buat alasan, udah 100 kali terus apa gitu. Ya, yang ada apa? Anak marah dulu, anak marah dendam, ya. Ada marah dan sama. Apalagi di pusatnya bukan 15 kali, bisa 20 kali, 50 kali, bahkan 100. Ya kan? Kira-kira terus gak ada memorinya nanti. Terus, guru itu mah waktu saya sekolah pernah duit saya. Terus terus di memori hati ya. Ya,
kalau di JKP ini kita nggak boleh, Bapak Ibu, tentunya nggak boleh. Tidak boleh memberikan hukuman seperti itu ya, kayak hukuman bis nggak boleh. Karena kita sebagai guru pendidik sebetulnya apa sih tujuan utamanya kita didik untuk siapa? Untuk siswa. Apapun yang dilakukan untuk siapa? Untuk siswa. Di siswa itu benar-benar bukan luar biasa. Kalau menurut Kiai Rantara, dia mengingat ya bahwa guru itu adalah seorang petani. Kalau menurut Kiai Rantara, guru itu adalah petani atau tukang kebun yang merawat tanamannya. Nah, tanamannya itu katakanlah adalah seorang siswa. Nah, ibarat siswa, berarti kan kita nggak boleh melakukan hal-hal yang negatif tadi, ya. Karena petani pun nggak mungkin padinya tiba-tiba dia potong, dia ada. Mereka sayang, mereka sehari mereka kasih obat, dikasih pupuk, ya kan, dibersihkan, ya supaya apa? Supaya dia tumbuh dengan hasil yang bagus, gitu kan? Karena itu apa ya tuh? Tadi tuh siswa semuanya. Ya. Oke. Nah, di sini jelas ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Nah, hukuman sampai sini, kalaupun itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, benar tidak? Ya, hukuman. Ya kita tidak hukuman. Sakit dulu sini. Ya kan? Kerasa gitu. Kalau misalkan numpuk, kerasa banget. Lihat kalau kamu dengan cara yang Iya. keras. Nah, kalau konsekuensi beda, sesuatu yang harus terjadi. Karena dari itu ada kesepakatan. Ya. Oke, terus yang kedua membuat anak sakit fisik maupun hati betul dan waktu yang lama. Ya, makanya ada kata ini, guru itu dikenang satu kebaikannya, satu lagi yang negatif itu. Ya, iya. Juga sama kan, jadi saya juga sama. Oh, murid itu dikenang atas prestasinya juga, tapi juga dikenang itu. Oh, dia pernah ini di sekolah dulu, kamu jarang masuk dia berulang kali gitu kan. Kalau sering terlambat itu kayak berkenan gitu biasanya, dan lama waktunya. Nah, pasti beda. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi waktu pendek ini dia merasa, oh bener ya, saya sudah melanggar itu. Terus anak membenci kedisiplinan, jelas. Dia udah gelap tanya, kena hukuman, aduh, ini kok disiplin ini amat ya? Ini apa anak? So kalau saya pagar, Bapak Ibu, ya kan? Buktinya itu sekarang itu, anak udah masuk karena itu cat pagar, dapat aja, udah masuk dari anak. Tapi ini beda, anak menghargai disiplin. Karena pada sendiri yang kuat konsekuensi, gitu. Kalau ini ada paksaan, kalau ini disebut paksaan tahapan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, maksudnya apa nih? Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kira-kira apa? Kepercayaan dirinya itu. Kalau menggunakan hukuman ya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, pertama si anak akan menganggap dirinya sedang dirundung sebenarnya itu. Terus tingkat kepercayaan dirinya juga akan menurun, sehingga mungkin akan mengalami depresi dan bisa melakukan hal-hal yang negatif. Betul. Tadi sampaikan ya, karena nantinya bisa jadi buat orang depresi juga ya, karena itu sendiri. Kemudian ada maksudnya tidak ada, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu bagiannya. Terus konsep diri yang buruk, nah tadi sama, dia merasakan itu ya, nantinya yang ada merasa perundungan, kemudian dia dirinya hilang. Cap yang melekat dalam dirinya. Nah, nanti dia melekat dalam diri yang cap itu. Ya, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini yang jujur nanti kamu ngomong, Oh ya iya. kan? Kamu betul kan tadi udah pagar, nggak usah pagar, udah ada CCTV dipantau. Ya Pak, saya nggak tahu kan di TV, itu sering. Jadi ya,
tahu hukuman dia. Kalau dihukum dia bohong, gitu kan? Roman bersembunyi di ketika pengajiannya dulu di pojok. Ditanya, kamu dari mana? Bapak saya baru di luar kata baru dengar gimana gitu. Bohong. Tidak, yang satunya dia mematuhi peraturan. Nah, ini kalau untuk hukuman merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, ini nih, kalau sudah anak merasa tidak dihargai, biasanya udah beda. Terus apa lagi? Harusnya kita menghargainya, namanya berarti itu suka bolos, suka kabur lewat tembok, bukan loncat. Udah berharga lagi, atau dipermalukan. Nah, ini juga ketika ada yang bermasalah ini, tolong jangan kita ajak langsung di itu pernah saya anak itu bermasalah dipertontonkan. Nah, itu jangan, kalau bisa jangan dipertontonkan lah. Gitu, karena itu secara itu dia apa ya, dari segi psikisnya akan terganggu. Gitu, karena buat merasa dia dihargai dan dipermalukan juga di depan umum. Kalau bisa ya kita tangin aja, ya kalau terlangan gitu. Ya, nanti ada caranya. Nah ini perbedaannya karena dibuat yang nyaman diasingkan untuk sementara. Kalau sementara, kalau lama. Ya, lanjut. Nah, sekarang ada namanya restitusi. Ada yang paham restitusi, ada yang tahu mungkin? Ya. Kalau menurut dosen ya, tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gitu. Jadi kalau ini biasa saja saya melakukan untuk melakukan dirinya. Nah, ini ada sebenarnya ciri restitusi. Yang pertama adalah bahwa restitusi itu bukan menembus kesalahan, bukan. Ya. Tapi dia untuk belajar dari kesalahan. Dari kesalahan dia orang kemudian dia perbaiki sendiri. Dia mempunyai solusi sendiri seperti apa yang bisa dia lakukan, gitu. Ya, terus memperbaiki hubungan. Yang mungkin tadi ada masalah dengan temannya, dia juga berhubungannya, gitu kan. Nah ini juga bukan tawaran maupun bukan paksaan, harus datang dari diri pribadi sendiri. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri pribadi dia. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang nanti tindakan. Nah tadi misalnya ketika orang kita siswa di sekolah mungkin dia berantem, mungkin atau melakukan perundungan, apa sih yang dia lakukan, apa sih yang dasarnya yang dia hilang gitu, atau dia tidak dapatkan di rumah. Apakah dia terus melakukan bolos dalam nah itu tanyakan. Mungkin di rumahnya dia dalam keadaan dia tidak dapat kasih sayang, tidak dapat perhatian, akhirnya sekolah nakal. Kenapa? Karena pengen diperhatikan, sabar dia perhatian. Ya, terus restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah karakter itu kita paham. Jadi jangan ketika anak datang keluar langsung kita marahin, kamu coba, jangan juga. Kita cari dulu karakternya kenapa. Terus restitusi pada fokus pada solusi. Nah ini harus memberikan solusi. Kalau restitusi dan solusi, nah duduk nanti gitu. Kemudian restitusi membalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Nah, dia sudah salah. Dan memperbaiki, dia bisa berbuat kembali dengan temannya. Gitu. Nanti ada contohnya dulu. Nah, ini kayak kelas. Kayak kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang tahu. Keyakinan kelas. Keyakinan itu kesepakatan bersama. Sama, betul ya. Jadi kalau ada kesepakatan biasanya kan
tertib yang di kelas itu antara guru dengan siswa itu. Betul. Jadi kita dibikin kesepakatan bersama nih, gitu kan, harus bagaimana, gitu kan. Keyakinan kelas itu berkaitan dengan peraturan di kelas antara siswa dengan guru atau dengan wali kelasnya ya, terkait dengan kedisiplinan dan lain sebagainya. Jadi dibuat kesepakatan gitu. Jadi antara siswa dengan guru, misalkan tanggung jawab. Untuk tanggung jawab bagaimana untuk tanggung jawab itu? Misalkan tanggung jawab itu adalah harus hadir pada jam sekian, hadir. Itu kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi harus ada nih. Kalau tidak terlalu bagaimana menurut saya? Jadi kembalikan ke anak-anak. Kesepakatan mereka apa? Jadi yang mereka bisa terima dan itu semuanya saling menyepakati. Itulah keyakinan kelas menurut saya. Luar biasa ya. Dari Mas Solo. Itu kayak itu adalah kesepakatan dari warga itu sendiri, warga sendiri, warga ini. Ada itu antara guru dan murid, antara wali kelas, ada yang pengajar, mereka atau teman-teman sendiri dalam satu ruangan masing. Jadi dalam satu kelas itu ruangan mereka mempunyai kesepakatan bersama. Jika mereka melanggar, ya mereka sendiri apa sih konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Dan itu tidak ada paksaan, karena itu sudah mereka buat sendiri dengan keyakinan mereka. Bahwa itu pun dengan mereka bisa ketika masalah itu mereka tahu betul harus lakukan itu untuk apa ya, konsekuensinya tahu betul apa yang dilakukan. Nah, kalau timbul pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan keras? Nah itu timbul pertanyaan. Apakah berbeda antara peraturan dengan keyakinan? Beda. Betul. Nah, berbeda. Nah berbeda. Beda Pak. Coba Bu, kenapa berbeda Bu? Dan saya jelasin peraturan sama keyakinan. Ya. Kalau peraturan itu menurut saya nih ya, maaf saya Nggak apa-apa. kalau saya sih peraturan itu sifatnya satu arah dan memaksa. Tapi kalau keyakinan itu hasil kesepakatan bersama, gitu itu aja. Ya, betul sekali. Iya. Bagaimana ada pertambahan? Sudah. Sampai ya. Oke. Baik ini lagi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kendaraan bermotor, kendaraan roda 2? Kenapa? Peraturan, bukan kesepakatan, bukan keyakinan kita. Memaksa. Memaksa kan? Nah, kalau nggak gunakan tidak prestasi kan? Iya. Saja apa? Hilang. Iya. Terus mengapa kita bagi peraturan 3M menggunakan masker? Ini pasti Mas Pendi. Ya, peraturan 3M kan satu arah. Tentukan oleh kebijakan, seperti dengan kebijakan, gitu. Jadi kita tidak dilibatkan untuk membahas ini, gitu, membahas apa yang diinginkan. Terus mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat membutuhkan belajar, pelatihan atau pelajaran lah, sama. Semuanya udah, pokoknya tata tertib ya, tata tertib sekolah ya. Ada sifatnya yang memaksa. Nah itu. Nah untuk memotivasi intrinsi dibalik itu nilai keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan berarti serangkaian peraturan-peraturan. Nah harusnya sih, nah Maka semakin banyak yang melanggar ya kalau Iya. udah satu arah. betul. Karena mereka harusnya dibangun juga kalau ketika itu sih. Ada pemaksaan. Nah betul, terpaksa. Ya. Nah ini ada proses pembuatannya seperti ini, ya Bu. Ada ketentuan keyakinan dengan tabel T dan tabel Y. Dimana kalau sini contohnya adalah hormat, ya. Hormat ini misalkan kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang yang barang milik orang lain. Ada terdengar, nah kalau terdengar maka ayo kita sama-sama menghormati yang lebih tua. Ayo kita sama-sama menghormati sesama rekan. Di sini biasanya dibuat terdengar. Ya ada ajakan. Namun terlihat apa sih yang dilakukannya? Apa? Oh ternyata mereka bersalaman, cium tangan berdua, itu menghormati. Berlakunya itu tadi salaman tadi berlakunya sopan santun. Kebiasaannya itu. Gitu, ya. Lihat dan tidak terlihat. Gitu kan? Ya terlihat kan itu. Nah, poinnya sebaliknya Bu. Ya hormat tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampaknya apa? Tampaknya salam hormat. Dia salam tapi itu kayak apa ya Bu, yang bukan itu mah, bukan guru mah, yang dia bukan yang ajar. Ada di situ, ini satunya. Ada yang hormat, itu hormat tapi apa yang kebalikan itu kebalikannya. Gitu. Ya seperti ini.
itu bantu. Nah, gitu. Ya lebih ke arah ini ya, apa namanya, hormat itu ya terlihat secara mimik muka, secara aku, secara hati. Tuh kan ada niat ya, ucapan dan perbuatan ekspresi ya, itu harus ada. Tuh. Nah jadi ada itu ini ya, kira-kira ini maksudnya ke peraturan atau kreativitas ya. Nih, misalnya, misalnya ini ada peraturan nih. Kreativitasnya apa yang dihasilkan dari ini? Kan tentu ada hormat, ada ya kan ada media, ada itu ya. Bentar. Yang tabel ini nih, ini ada ya. Kira-kira masuk mana nanti? Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, betul, ribet. Betul ya, itu kita cek sendiri gimana. Dilarang mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Apa? Hormat, toleransi, hormat. Pernah? Oke, nanti. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Coba kita cek. Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keadilan. Dilarang menggunakan narkoba. Ya. Apa narkoba maksudnya itu? Nanti dulu. Ini buat ibu aja kira apa maksudnya itu kan? Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker dan jangan berada di kelas atau di luar pakai hasilnya. Ya. Nah, kenapa ini harus tanggung jawab? Dia kan bagi buku tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Mengganggu kan tadi dia menghormati. Tadinya dia menghormati orang lain. Checking kelasnya yang di luar. Terus menghormati orang lain berberiman. Di mana berimannya? Hadir sekolah 15 menit. Ya kan kita kalau datangnya telat kita menghormati yang datang duluan dong. Ya, dan komitmen kita kan sampai ke komitmen kita yang sekian sudah masuk dulu dengan lulusan botak gitu. Komitmen. Terus dalam kekerasan ini jelas mata menghormati juga dong. Itu ya maksudnya. Dilarang menggunakan narkoba jelas kesehatan. Ya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini terjawab dengan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kasih sayang dan rasa diterima seperti apa? Pak Lukman, mau nyampe Pak Lukman? Lama? Kasih sayang. Apakah kurang kasih sayang? Makan lope. Iya benar. Kasih sayang? Oke. Sayang dan rasa diterima apabila kita berada di kelas. Ada baiknya kita saling menghargai dan menghormati teman kita biar kita bisa diterima. Kenapa ada rasa kasih sayang di situ? Pada saat ada teman kita sakit, kita tengok, kita tunjukkan rasa empati kita, rasa sayang kita, agar teman kita cepat sembuh, misalnya seperti itu. Terus rasa diterima, kita membawa ke kelas, kita ciptakan kebersamaan, saling mengikuti kesepakatan di kelas. Kalau merasa rasa diterima dan tidaknya itu biasanya kalau kita mengikuti kebersamaan yang ada di kelas dengan kesepakatan yang ada. Terima kasih. Terima kasih banyak, luar biasa ya Pak. Ya itu bagus sekali. Jadi memang rasa, misalkan ada
ada siswa yang di kelasnya dia tidak merasa dicorekin oleh teman-teman semuanya, otomatis dia nyaman, karena dia diterima. Tadi otomatis kan tidak ada kasih sayang itu dalam suatu kelas kan ya, satu kelompok. Artinya biarkan saja, ini kan bingung sendiri nantinya ya. Sosial. Iya, dengan apa namanya, yang minoritas. Ini kalau dilihat dari kebutuhan dasar manusia, kita lihat gambar di situ kan, bertanya hidup seorang manusia itu pertama kasih sayang dan rasa diterima itu, kalau dilihat dari konsep agama mungkin habluminanas gitu. Nah, saling membutuhkan antar sesama gitu, saling menyayangi, terus kita juga merasa dibutuhkan dan membutuhkan orang lain, seperti itu mungkin yang saya. Soalnya kalau dilihat dari sana di lingkaran itu bertahan hidup, ya kan? Kalau kita lihat yang bintang itu penguasaan, artinya sebenarnya lebih ke privasinya dia, kebebasan itu ya, freedom, kebebasan seperti berpendapat dan lain sebagainya. Gambarnya juga kupu-kupu bebas terbang. Nah, kalau kesenangan itu tahu nama dia siapa. Itu yang paling simpel menurut saya ya. Ketika aku mau gini, si anak tuh akan merasa, oh, Bu Guru kenal saya, gitu, maksudnya tahu saya. Terus kalau nggak, Roni, kamu kemarin kemana aja saking nggak ada kabar gini? Oh, merasa diperhatikan gitu, merasa saya dianggap di kelas itu, gitu, saya bagian di kelas itu mungkin paling simpel untuk siswa ini. Misalnya seperti itu aja sih. Iya. Dasarnya manusia begitu. Iya. Pada saat dipecing, merasa dipecing. Iya betul. Merasa diangkat gitu. Iya, baik. Dan perasaannya. Nah, jadi kita harus bisa itu. Tidak ada pakai dulu. Iya. Ada kamu nggak ada ngaruh kuat banget. Iya, kayak dari ketika siswa itu tidak mendapatkan masalah sayang dan diterima di kelas itu sendiri, Makanya yang ada itu, yang ada dia bergaulnya juga bukan ke situ, di luar. di luar, Iya. dia tidak nyaman. Mencari yang Ya, menerima dia. mencari yang terima dia gitu. Ya. Yang ada dia tidak bisa berpindah sama dalam suatu kelas itu sendiri nantinya. Nah, terus ada kesenangan tadi betul. Ya, pasti semua orang masih butuh kesenangan dong. Ya, siswa juga senang. Lebih ke hal-hal yang disukai. Disukai betul. Jadi kan kayak di sekolah nih, di kelas nih misalkan, apa yang disukai ya bisa gurunya, bisa temannya, ya kan. Jadi kesenangan. Jadi kayak saya tuh ya, contoh ya, apa saya sebagai murid, atau saya sebagai guru juga bisa. Ini pada urusan dasar manusia ya. Saya juga di sekolah biar saya nyaman itu, saya harus apa yang saya sukai apa gitu. Ada hal yang tidak saya sukai, tapi saya mencari hal-hal yang saya sukai dan saya senangi, sehingga saya bisa enjoy di sini. Begitu. Ya, biasanya kan si anak itu juga melihat tuh, oh, saya senang nih sama gurunya gitu kan. Gurunya baik perhatian, itu biasa buat mereka senang di kelas gitu. Ini mah ketika gurunya masuk, saya mah kurang ini, guru ini mah terus ke belakang aja duduknya, gitu tuh. Ada tuh makanya. Mencari semangat yang lain. Iya, lain, gitu ya. Nah juga kebebasan juga dari disampaikan Pak Irfan, betul siswa itu harus bebas. Karena apalagi kita kurikulumnya kurikulum merdeka ya, bebas. Tapi bukan bebas berarti mereka melakukan sesuatu yang tanpa ada norma-norma yang mengikat, ya, ada batasan. Ini kalau dulu sebagai pemukul, nah biasanya dia langsung ada berbuatnya adalah langsung menunjuk dan menyakiti, menyindir. Biasanya olah kata-kata ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu. Ya. Terus hasilnya, ya siswa pasti berontak lah. Siswa berontak, terus bisa menyalahkan orang lain sampai berbohong. Ya gitu. Nah, terus di sini kaitan dengan dunia dan kualitasnya, murid meletakkan guru di luar dunia, jadi dia gak dianggap, ya, kurang. Kalau ini murid berkata, biarkan saja, itu juga marah-marah lagi. Jadi itu kan, gue mah gak pabrik kayak marah diri, kan gitu biasanya. Ya. Yang hasilnya apa? Nampaknya anak akan mengulangi kesalahannya lagi. Kamu lagi, katanya yang siang. Karena di awal ini kita menghukum, tahu-tahu anak datang, kamu datang siang dulu, kamu
bukan tanpa tahu, cerita aja. Ya. Nah, terus ya ini tentang ini seharusnya dan kecewa. Katanya apa? Kamu seharusnya kamu sudah tahu ya, ibu lelah sekali, gitu kan? Musik kamu ibu lelah gitu. Kalau saya sekolah gitu katakan gitu ya. Malah ketawa-tawa, gitu kan? Ibu stres musim kamu itu tadi maksudnya cuma beberapa kali, ibu dipanggil lagi seharusnya kamu lah itu kan satunya ini. Tapi tetap tidak boleh kasih hati sama dia. Ya. Nah ini terus ini juga ada coba bohong. Kamu kenapa sih gitu kan? Jarang masuk sama macam. Alasannya ini itu sama juga bohong juga. Jadi gue sudah masuk dalam dunia berkualitasnya, namun ya ini kemudian berkata pasti maafkan saya bu, jangan ulang lagi. Nah, itu biasanya tuh. Ya. Terus dampak berikutnya merasa rendah diri, ketika berikan kita sebagai penguatan masa bersalah, gitu ya. Oke, di sini yang kedua adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, kita sebagai teman nih, guru sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kata-katanya, ayolah lakukan demi ibu, gitu kan. Jadi dekat dengan anak, ayolah teguran ilmu. Maka kamu tidak mau, gitu kan? Ingat tidak, ibu pernah bantu apa, gitu. Jadi anggap itu kayak teman, siswa merangkul. Ya, ketika melakukan proses kontrol ini. Ya, terus ujung-ujungnya, ya masih ada ketergantungan. Karena dianggap teman, guru itu tergantungan nantinya. Nah ini. Kemudian kaitannya si murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Ya kan? Bapak, saya pergi buku ini aja. Cari guru itu terus. Karena dia dipercaya dan nyaman dengan dia gitu. Kalau udah mati itu. Tapi ini berarti ini tergantungan. Ya. Nah ini sebenarnya berkata, saya berpikir bahwa Bapak Ibu teman saya. Ya, ternyata begitu. Ya, ada kan itu bahasa. Pak ya dekat banget tuh ya. Nah ini efeknya, dampaknya lemah, tidak mandiri. Karena tidak mandiri yang ada. Ya. Nah, ada yang sebagai guru saya pemantau. Nah, pemantau beda. Dia menghitung dan mengukur. Maksudnya menghitung dan mengukur maksudnya gini. Ketika ada melakukan kesalahan, apa peraturannya, gitu kan? Terus menyesuaikan diri bila diawasi, dia akan menyesuaikan diri diawasi, gitu. Awasi dia, ada ibu ini, kita baik-baik. Kalau begini, kamu gini. Betul. Ya, terus murid meletakkan guru, sama, dia sudah berkualitas di ini berapa banyak? Nah, dia ini kan berapa banyak bintang yang saya raih? Bintang apa? Apakah bintang yang baik atau banyak buruk? Nah, ini lihat dari skor-skor, kamu tuh udah berapa kali kesalahan ini. Ada ini ya, menghitung dan mengukur. Terus jadi sebagai patokan, kamu tuh sudah melakukan kebaikan ini. Bukan ini, ada skorsing, nilai-nilai itu, poin-poin. Setiap kesalahan ada poin-poinnya, begitu. Nah, maksudnya melibatkan pada sanksi. Nah, ya sanksi dan punishment. Contoh pagi-pagi kita dulu saya di depan bawa buku lembar keterlambatan, di sana berapa kali anak datang terlambat, berapa kali anak tidak memakai atribut lengkap. Nah itu gitu. Dan tiap kali dipanggil. Maksudnya kita memantau. Ketika ada gurunya dipakai, rapi. Ketika nggak ada, lepas. Gitu. Mantap. Ya. Nah, dan terakhir ada manajer. Nah, kalau manajer lebih arahnya lebih nyaman, gitu ya. Biasanya melakukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya gini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini termasuk sudah masuk restitusi. Ini restitusi. Ya. Terus menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Artinya dia sudah melakukan positif dalam kegiatan.
Terus bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, si murid berkata itu. Nah, terus dampaknya nanti dia sendiri yang mengevaluasi dan berbicara memperbaiki diri sendiri, tanpa harus kita yang kita maksa, tapi dengan cara pribadi dia melakukan memperbaiki diri sendiri. Gitu. Nanti ada contohnya di mana di Bismillah Indonesia. Oke, nah ini ada kasus segitiga. Ada namanya segitiga restitusi. Nah di sini segitiga restitusi itu ada tahapannya. Pertama adalah tahapan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menayangkan keyakinan. Di mana menstabilkan identitas akan ini ya, jadinya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu contoh isinya. Kalau validasi, nah kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Lalu punya alasan kenapa kamu datang terlambat, kenapa kamu berpakaian seperti itu. Nah itu memvalidasi dulu. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kata-katanya. Dan ini keyakinan. Nilai apa yang telah disepakati? Gitu kan? Kita punya kesepakatan kan? Oh katanya menghormati, disiplin, terus kesehatan. Yang mana yang sudah kamu pelanggar? Terus apa yang kamu akan perbaiki setelah kamu dilanggar? Dia secara otomatis dia akan sendiri yang bilang, Pak, saya akan perbaiki ini, saya sudah melanggar ini. Kita tidak menyuruh kamu harus ini, enggak, dari anak sendiri itu dapatnya. Solusinya dari anak sendiri. Kita cuma memberikan arahan saja. Dia anak yang solusinya mereka mengharapkan dia tanpa ada terpaksaan, mereka enjoy, gitu kan. Nah ini kata-katanya ya. Untuk menstabilkan ada guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah membuat salah. Nanti ada contoh. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan mana yang salah. Artinya dalam restitusi itu kita bukan mencari benar salah, bukan. Tapi dari anak yang salah itu dia rubah, bagaimana dia bisa memperbaiki diri sendiri. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kita bermain bagaimana si anak ini berpikir ulang. Ada validasi. Ya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak bisa melakukan dan melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, jadi ketika menangani kasus orang itu, jangan dulu dijudge. Kamu bawa-bawa jangan. Kita tahap-tahapannya dulu digunakan. Kamu boleh tetap berusaha menjelaskan itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Apa nilai ini kalau ini yang akhirnya nih terakhir. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai apa saja yang telah disepakati? Kelas yang dari itu sebenarnya apa sih? Gitu kan? Kamu ingin jadi anak siapa? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kalau dia sendiri debatkan. Nah, di sini positif. Menurut teorinya, ya di sini ada satu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ya, ini katanya kan. Di tangan Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Ya, coba ditempatkan tangan yang berharga. Nah, ditempatkan. Ketika teman sebelah Bapak Ibu ingin membukanya, apakah dibuka? Kan buka kan Ibu. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat rahasia sekali. Bukan tidak? Walaupun saya misalkan saya alasan Ibu, tolong dibuka, bukan nggak? Hah? Bukan nggak? Kalau Ibu saya bilang tetap kerja misalkan. Artinya apa? Yang bisa mengontrol diri kita siapa? Kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa. Tapi kenyataannya
siswa loh, enggak. Karena siswa tidak bisa kan, siswa nggak bisa kontrol kan. Tapi kan kita seakan-akan kita mau siswa, sini buat ke lapangan, pada ada aja kan. Masalahnya di sini. Nah, masalah itu masalah yang dibicarakan sama kita ya. Nah, kita bicarakan itu sebetulnya Pak, anak itu adalah anak kita ya. Iya betul. Jadi sebetulnya yang perlu diperbaiki itu adalah kita dulu, gurunya. Tetapi guru juga tidak lepas dari karakter yang hasil produk dulunya juga. Dan ini perlu kerja keras, pembiasaan dari atas ke bawah, ya kan? Ya, dari atasnya, misalkan top pimpinan ke guru, ke kita gitu. Kemudian memang perlu juga guru itu ada pembinaan khusus, misalkan diberikan pembinaan terkait dengan apa namanya itu oh iya enggak SQ, pelajari SQ untuk guru itu sebetulnya penting ya. Benar iya. Jadi sebenarnya guru juga jangan guru saya itu terlahir dari keluarga yang keras ya secara fisik dan mental. Jadi otomatis saya ke anak didik saya, ke anak saya juga saya tegas. Cuma perlahan untuk bisa untuk merubah ya. Dan itu sangat sulit. Walaupun sebenarnya bisa Allah mau berkali dalam hati. Itu yang saya rasakan. Nah itu berusaha ke sana itu bijak ke anak seperti itu perlu proses dan tidak mudah. Dan yang perlu dipicu itu adalah gurunya dulu kalau menurut saya. Saya kan kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Ya, ini sebetulnya sudah kita tadi ini peta konsepnya ya, peta konsep yang kita jabarkan tadi seperti itu. Oke, ini ada contoh apa sih yang sudah saya lakukan di sekolah, aksi nyatanya, ya. Tadi kan saya bilang budaya politik di sekolah, apain aja baru di selama ini? Oke, saya selama ini melakukan. Nah, ini implementasi konsep inti budaya positif. Ya. Nah, di sini saya mencoba ya menerapkan disiplin dengan nilai universal, rasa hormat, ya, menghormati, rajin, terus kebersihan, kerjasama. Nanti saya menghormati ketika saat diskusi. Mereka kan diskusi seperti menghormati pendapat teman lainnya. Nah ini juga suatu yang dibagikan, ya. Kemudian ada rajin. Mereka kecil mencari sama itu kan tanpa suruh macamnya itu sama. Pun ada kerjasama, melakukan kerjasama, melakukan kebersihan. Ini nilai positif yang ada di lingkungan sekolah, yang ada di kelas sendiri-sendiri gitu kan. Nah ini sudah diterapkan. Ya. Kemudian, nah ini kayak kelas. Yang pertama saya menggali dulu peraturan-peraturan yang di kelas itu yang disepakati. Ini langkah-langkah yang saya buat. Kemudian berubah peraturan yang dibuat dengan gaya positif. Kayak tadi misalkan tidak terlambat masuk kelas, itu kan negatif. Jadi kan itu dulu, artinya masuk kelas tepat pada waktunya, jadi dirubah dulu peraturannya. Terus mencarikan peraturan menjadi nilai dibagikannya. Oh tadi bagiannya apa? Menghormati, terus bersamaan, terus kedisiplinan, itu carikan, ya. Terus pendalaman lagi keyakinan. Nah ini yang tadi tampak berbeda, tidak tampak seperti diubah dulu ke sana. Kemudian pendalaman kelas dengan nih ada tugas saya dan tugas kamu gitu. Kalau ini kan artinya dia tugas seorang murid dengan tugas seorang guru. Kalau murid tugasnya apa? Kalau guru tugasnya apa? Terkait dengan kebersihan. Guru tugasnya memberikan arahan, memberikan contoh. Misalkan siswa tugasnya ikut mengambil sampah dan membersihkan ruangan. Itu tugas. Dan tugas yang mana? Tugas guru, tugas siswa. Atau yang pembelajaran, guru memberikan pembelajaran, siswa menerima pembelajarannya. Itu tugas saya, tugas kamu. Gitu. Dan terakhir, mereka memegang keyakinan kelasnya tempel. Ya, gitu. Tempel. Kenapa? Karena kalau tempel mereka nanti lupa lagi apa sih yang telah mereka sepakati. Ya, ini keyakinan mereka yang kuat, sederet makanya mereka positif, kemudian mereka tempel nih sebagai acuan. Kalau misalkan teman kalian melanggar,
Nah, ini sudah ada ketentuannya. Sebuah pada pakai silakan dibaca. Terakhir, nah ini kan kelasnya, kan? Ini udah tadi ya. Nah, pemantau. Saya mencoba menggunakan proses pemantau di sini. Ya, di sini ada gambar sebenarnya. Ada siswa yang di pintu dia datang terlambat. Ya ini nggak kelihatan. Saya di pintu terlambat, dia masuk. Biasanya kalau masuk dimarahin nggak Bapak Ibu? Ketika telat, udah kamu keluar aja, dia masuk. Nah, ada yang nggak bisa, Pak, lagi boleh masuk sama begitu sampai beres setiap pelajarannya. Jangan. Kita melakukan pemantau atau yang diurus itu adalah manajer. Coba mas manajer, kita tanyakan dulu, kenapa kamu datang telat? Biar kali itu sama pernah telat, tapi ya kita jangan melakukan itu lagi gitu. Itu lebih bagus. Tanya dulu baik-baik. Nah kita tanya dulu, ya tidak terlarang, tanyakan, kemudian kita pilih, udah langsung masuk kerja gitu. Mungkin itu dia datang terlambat, mungkin ada suatu kondisi di rumah yang bermasalah apa, kita harus coba kesandukan dulu. Nah ini ada contoh restitusi, saya punya video restitusi Pak. Nah, saya ada kasus. Nah, ini ada kasus di mana ada siswa dia dicontek, dia marah. Nah, ini langkah awalnya dia kita ajak ngobrol dulu, bersahabat dulu, tanya. Cuma ini nggak soalnya kalau kita ngobrol dulu. Ya ininya kita coba ke anak, dia tidak bilang ke anak. Ketika kamu kemarin udah ini biarkan anak yang memberikan solusi sendiri, gitu. Ya, supaya anak sendiri yang secara yang sadar, oh saya melanggar sendiri loh gitu. Keyakinan kelas saya langgar gitu. Walaupun betul dia merasakannya betul, dia hak dia betul gitu. Karena saya udah capek-capek ngerjain tugas, dia contek dan saya nanya aja gitu kan, dia marah tanpa sadar dan memegang. Wah bukan, nah ini kan pamit kelas tuh ribut, ya panggil, tanya dulu awal yang langsung kita sedihkan dulu emosinya, baru ditanyakan. Terus tidak menyalahkan juga, dia tidak ada yang salah benar di sini. Dia coba kembali, kamu lihat enggak gitu? Apa yang sudah kamu sepakati kelasnya? Oh iya Pak, menghargai teman. Nah, tahu dia teman. Terus apa sih yang akan kamu lakukan perbaikannya ketika kamu mendapatkan hal yang sama lagi? Misalkan si tadi ini ngasih lagi, ya Pak, nanti saya akan coba laporkan aja langsung balik kelas. Dia sebenarnya nggak marah, dia bersabar gitu. Dia langsung main tinggal sendiri, gitu intinya ya Bapak Ibu. Ini contoh tadinya. Oke. Sampai sini, ya terima kasih. Ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Silakan. Oke, Pak Lukman dari tadi ya pertanyaan. Maaf.
artinya para mahasiswa ini mengikuti program PGP. CGP PGP. Oke, luar biasa. Ini pertanyaan yang luar biasa menarik nih. Ya, kenapa saya mengikuti CGP? Tertarik sekali. Padahal sebetulnya emang 2021 sebelum sini saya pernah ikutan di tahap pertama saya ikut. Namun saya tidak melanjutkan ke SI. Tahap kedua ikut, namun tidak ada promosi di Pandeglang. Akhirnya tahap keenam saya ikut tahap keenam. Sampai saya beres, sampai saya isi sesuai bagus lah. Namun gak lulus di tahap pertama saya gak lulus. Nah itu di waktu saya di swasta gak lulus. Namun ketika ada tahap yang tahap nomor 7 juga tidak ada formasi di Pandeglang. Tahap 8 saya ikut akhirnya. Ternyata ada formasi sekitar berapa gitu kan? Saya ikut coba. Padahal itu waktunya mepet. Satu hari lagi mau upload RPP, terus isi esai, internet ngeblank, ya, terus sistem di pusat juga yang CGP itu tidak bisa dibuka. Akhirnya saya pasang. Tapi ada sesuatu yang membuat saya, kenapa saya pengen ikut gitu? Saya bela-belain, dia jam 12 masih pantengin supaya gimana? Kalau itu terakhir saya pantengin, upload alhamdulillah bisa. Ada ini ya, ketika saya melihat teman seusia saya juga mengikuti, saya juga bisa tertantang gitu. Oh dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Kita sama-sama pendidik, kenapa saya tidak bisa juga gitu. Karena melihat teman yang lagi berprestasi, saya juga harus juga dong gitu. Jadi mungkin jadi tanpa paksaan, saya harus bisa, tidak melihat efek itu kan, pasti karena beranggapan bahwa CGP itu kan bisa jadi pengawas dan bisa jadi kepala sekolah. Namun bukan itu utamanya yang saya bukan itu. Namun dari itu ketika saya melihat teman saya dia juga bisa, kenapa saya tidak? Dan kebetulan memang ini ilmunya bagus sekali gitu. Yang ada manajemen yang kita bisa dapatkan ilmunya yang sebetulnya saya nggak dapatkan di luar, sini dapat, ya dengan ya. Cuma apa? Kita memang dari segi waktu yang harus digendong dalam luar biasa. Waktu kita terpakai 24 jam itu satu hari 200 masih kurang. Kalau untuk saya tambah sampai 60 jam per hari saya siap, tapi 24 itu kita harus bagi waktu. Berwaktu dan mengajar kita dari pagi sampai sore, malamnya kita harus sejuk, kerjakan tugas, bisa sholat sibuk, nilai tugas juga. Tapi alhamdulillah minggu pertama ngejalanin karena agak sulit, minggu kedua sulit, ya. Tapi ketika keempat, walaupun tugasnya tambah susah, namun kita sudah bisa mengadaptasi, terbiasa. Yang tadinya kita tidurnya jam 8 jam 7, sekarang tidur udah jam 12 malam. Udah kan sudah terbiasa gitu, relax gitu ya, dan senang gitu. Nah, jadi kalau ditanya motivasinya apa ya gitu, saya karena melihat teman saya juga bisa masalah, kenapa saya tidak gitu, saya tertantang juga, sama-sama pengen berprestasi juga lah gitu, pengen bisa memanfaatkan apa yang ada di potensi diri saya sendiri gitu. Kalau saya bisa berpotensi, ya kan saya juga ingin menjalankan apa yang bisa dilakukan dengan orientasi, nah gitu. Itu mungkin Pak Lukman motivasi terkuat saya untuk mengikuti CGP. Lagi yang lainnya? Oke. Ya, siapa? Terima kasih. Tadi yang ingin saya tanyakan adalah di bagian terakhir dari videonya ada komunikasi antara guru dengan siswa. Kalau di video kan tadi terlihat siswanya bisa terbuka istilahnya. Kenapa dia melakukan hal negatif, misalnya alasan apa, karena apa? Bagaimana kalau misalnya siswanya itu kurang begitu terbuka? Karena ada beberapa siswa yang ketika ditanya, kamu kenapa berteriak? Enggak apa, mau aja misalnya. Nah, itu gimana cara istilahnya memancingnya atau menghadapi kondisi yang seperti itu, Pak? Terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa. Ya, bagaimana ya ketika katanya orang itu sulit untuk berbicara, sulit untuk mengungkapkan apa yang dia itu. Ya, yang terpenting dulu kita bisa memberikan rasa nyaman dulu aja kan gitu. Agar itu rasa nyaman dulu, anak itu tahu itu satu orang tua yang sebenarnya percaya. Nah itu yang sebenarnya sulit tuh, anak bisa percaya dengan guru gitu kan. Bahkan ke BK misalkan, kayak BK dia nggak mau jawab, dia takut.
bisa enggak gitu. Ini tidak ada apa ya perlindungan gitu. Ketika saya dan kalau saya bilang ini nanti saya keluarkan harus keluar, ini keluarkan keluar. Tidak ada perlindungan sana. Yang kita lakukan itu gimana adik itu merasa nyaman dan aman gitu bersama kita. Lindungi dulu anak, ya. Makanya dari itu segala sesuatu yang kita lakukan itu bermodalnya siapa? Ke siswa. Apa yang kita lakukan, jangan sampai kita lakukan itu harus mengejas ke anak saja. Nah, itu anak sudah mulai overthinking. Nah, saya nggak mau bicara jujur, ya. Nanti ujungnya saya dihukum bapak-bapak. Bahkan diskusi bukan menghukum, gitu. Kita sampaikan, nah ini bukan hukuman, gitu. Bukan saya menghukum, bukan. Tapi kamu silahkan. Apa yang kamu lakukan, kamu bisa nggak memperbaiki sendiri, gitu. Dengan kamu sama macamnya, gitu. Ya. Tapi yang jelas, kita buat nyaman dulu lah. Berteman dulu dengan siswanya, merasa dia diakui, merasa dia dianggap, merasa dia aman, dilindungi gitu. Kalau dari itu ya susah juga. Oke, itu aja mungkin Pak ya, disampaikan. Ada yang tanya? Tapi kalau dari yang tadi ada apa itu yang tergerak, bergerak, menggerakkan. Sebetulnya mah saya sudah tergerak tapi tergerak melihat hasil yang didapat, ilmu-ilmu yang di-share itu ya, itu luar biasa itu ranahnya lebih ke hati ya, dan itu karakter saya akan terbentuk, dan itu luar biasa sekali. Sebenarnya saya sangat tertarik, tetapi saya usianya tidak boleh, tidak terus 50 tahun maksimal, jadi nggak bisa. Waduh biasa sekali. Tetapi walaupun begitu ya, yang namanya guru itu kalau sudah tergerak ya kita bergerak. Kalau sudah bergerak kita berusaha untuk menggerakkan orang lain. Minimal ada tergerak dan kita bergerak untuk merubah diri. Betul. Merubah diri dari hal yang positif. Saya juga lebih ke arah introspeksi diri. Oh selama ini saya jadi dulu gini. Oh iya. Kali ini yang diberikan gitu ya. Dulu saya komunikasi dengan Bu Sri sempat ya, dengan Pak Arus dan Pak Laurenya, sekarang itu luar biasa bagus banget. Nah kalau bisa nih saya minta, ya kita bergerak bersama-sama. Maksudnya nih dalam peraturan, bukan lagi peraturan kita nih, secara umum ya, kalau kita di kelas ya, kita selalu umum dalam kesiswaan. Nah bagaimana caranya membentuk bahasa tersebut ya, kalimat tersebut sehingga berasa diterima oleh anak-anak, oleh kita, dan dipandang bukan sebagai suatu hukuman atau suatu peraturan yang memaksa begitu, tetapi mereka dengan ikhlas sukarela mengikuti dan konsekuen terhadap apa yang mereka lakukan. Nah ini kan itu perlu bersama gitu, ya kan? Nah kalau bisa misalnya yuk semua yang sudah bergerak ini bersatu, bagaimana bergerak dan menggerakkan orang-orang dari sekitar kita sehingga ilmu yang luar biasa ini bisa kita terapkan pada anak didik kita. Gitu harapan ibu yang sudah tua. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Betul. Ya itu dari suatu keinginan kita bersama ya. Sehingga kita bersama, saya dengan tim juga dengan tim yang CGP SMK 1, kita sama-sama sudah menyiapkan akan membentuk komunitas. Karena memang harus dibuat komunitas setelah kami lulus CGP, harus ada komunitas yang bisa menerapkan apa ilmu yang sudah didapatkan. Nah, buatkan komunitasnya. Nah, kebetulan kita di sini kan yang pertama kan Bu Sri sudah lulus pertama, kemudian nanti mungkin Pak Agus, dan terusnya barengan bertiga saya Bu I dengan Pak Bu I. Nah, kita sudah di sini sudah punya 5 ya. 5 orang, nah, itu lumayan sudah bisa membuat komunitas. Nanti bisa menggerak bagaimana karakter yang ada di SMK 1 ini ya. Ya, betul. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya CGP bisa memberikan masa baru di SMK 1. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian ya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Menurut saya dari hasil paparan yang disampaikan oleh Pak Madroni selaku guru CGP, calon guru penggerak ini materinya sangat luar biasa.
sangat luar biasa karena ini adalah berkaitan dengan karakter. Bagaimana membentuk karakter siswa menjadi siswa yang sadar akan dirinya, sadar akan kesalahannya, dan sadar akan apa yang harus dia perbuat yang lebih baik. Dan saran saya itu guru penggerak Pak Madroni beserta guru yang lainnya yang mengikuti guru penggerak ini, yuk kita bergerak bersama-sama, karena Ibu juga sebagai guru merasa sudah tergerak ya dengan materi yang disampaikan itu sudah dapat menggerakkan hati Ibu, khususnya mungkin teman-teman yang lain juga guru juga yang merasa tergerak. Yuk kita bergerak bersama untuk menciptakan, menerapkan materi-materi yang diajarkan sebagai guru penggerak ini, sehingga seluruh elemen sekolah ini bisa mengikuti materi-materi yang luar biasa atau mengaplikasikannya dalam pembelajaran, dalam mendidik anak menjadi siswa yang berkarakter. Good. Kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Sekarang kita coba membuat suatu keyakinan kelas ya. Bapak akan coba bagi kelompok. Kelompoknya ada satu kelompok 4 orang ya. Silakan berbalik saja karena ini grupnya juga sebalikkan boleh. Boleh 4 orang ya. Balik cepat. Ya. Akan 4 orang berbalik. Nanti Bapak bagikan konsepnya untuk kalian tulis apa yang ada di kelompok kalian yang kalian inginkan ke dalam keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelas yang ingin kalian terapkan, ya. Dan dipahami? Oke. Ya. Bapak akan coba bagikan. Silakan nanti solusikan apa sih yang diinginkan. Ya, pastinya lainnya betul nanti. Ada lagi. Kamu kalian ya, yang pertama dulu. Nih kelompok pertama 1. Oke, baca ininya apa? Tidak terkantin pada saat jam pelajaran. Itu maksudnya apa? Maksudnya disiplin. Berarti 1 disiplin. Kelompok 2, tidak ada yang mengobrol saat ada guru yang sedang menjelaskan materi. Itu apa? Menghormati.
teman-teman saya sudah mendiskusikan tentang keyakinan keras yang dipanggil oleh Pak Guru. Dan kami semua menyetujui hasil diskusi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Yalpa, sehat? Sehat, Pak. Yalpa, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar dengan Ferdi. Iya Pak, habis kesel sih. Kenapa kesal? Ferdi terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya Pak. Bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu. Ya wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak berada di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama seperti kamu. Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ferdi? Saya marah-marah Pak. Saya memakai Ferdi dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Pak. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Ferdi hanya mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Wajarlah kalau kamu merasa marah, kesal dan tidak rela pekerjaan kamu contek begitu saja oleh Ferdi. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya dengan memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menabrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya kalau ada teman yang mencontek. Saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Pak. Ya, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas dan belajar seperti biasa ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zalfa Masruroh dari 11 TJKT 2. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.